wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, saya di sini selaku mahasiswa baru Politeknik Negeri Malang Kampus Lumajang dengan prodi D3 Teknologi Sipil jurusan Teknik Sipil. Saya di sini akan mengulas tentang kampus Politeknik Negeri Malang. Bagaimana Politeknik Negeri Malang itu berdiri dan kapan didirikannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Yoga Pratama. Saya berasal dari Tulungagung, Jawa Timur, dan saya berusia 20 tahun. Oke, sekarang kita mulai. Kita mulai dari namanya perguruan tinggi. Apa itu perguruan tinggi? Perguruan tinggi adalah suatu sekolah yang ditempuh oleh siswa yang dimana mereka telah menyelesaikan pendidikan mereka di kelas menengah atas atau SMA, dan perguruan tinggi ini menawarkan jenjang diploma, sarjana, profesor, dan lain-lain. Dan perguruan tinggi ini juga terdiri dari universitas, sekolah tinggi, perguruan tinggi swasta, dan politeknik. Dan di sini saya akan menjelaskan apa bedanya universitas dengan politeknik. Universitas itu sekolah tinggi yang lebih cenderung ke teori, dan sebagian besar pelajarannya itu adalah teori. Kalau politeknik adalah satu pendidikan vokasi yang berfokus pada praktek dan membesarkan praktek daripada teorinya, yaitu sebesar 60% praktek dan 40%-nya adalah teori. Untuk apa? Politeknik ini bertujuan untuk mencetak seorang ahli kerja yang siap untuk mengabdi di dunia masyarakat. Oke, yang pertama, kapan didirikannya Politeknik Negeri Malang itu? Politeknik Negeri Malang berdiri pada tahun 1979. Pada tahun 1979 ini namanya adalah bukan Politeknik Negeri Malang, tapi Politeknik Universitas Brawijaya. Kenapa? Politeknik Negeri Malang itu pada tahun 1979 itu adalah di bawah naungan Universitas Brawijaya yang menawarkan program diploma dalam bidang teknik. Dan pada tahun 1979 ini juga berdiri pertama kali, yaitu jurusan Teknik Sipil. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982 Politeknik Universitas Brawijaya ini semakin berkembang dengan terwujudnya dan bertambahnya beberapa jurusan. Yang pertama, Teknik Elektronika, yang kedua Teknik Listrik, yang ketiga Teknik Mesin, dan yang terakhir Teknik Sipil. Dan otomatis pada tahun 1982 ini bertambah, yakni 3 jurusan. Yang pertama tadi Teknik Elektronika, yang kedua Teknik Listrik, dan yang ketiga Teknik Mesin. Dan pada tahun 1986 Politeknik Universitas Brawijaya ini menambah sebanyak 3 jurusan. Yang pertama Teknik Telekomunikasi, yang kedua Akuntansi, dan yang ketiga adalah Administrasi Niaga. Dan tidak berhenti sampai situ saja. Pada tahun 1987 Politeknik Universitas Brawijaya ini semakin berkembang lagi dengan mendirikan yaitu jurusan Teknik Kimia. Dan tidak hanya itu saja, Politeknik Universitas Brawijaya ini merupakan salah satu dari 6 perintis politeknik di Indonesia ini. Dan pernyataan ini adalah menurut catatan dari Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan pada tanggal 22 November 2004 Politeknik Negeri Malang akhirnya mendapatkan hak mandirinya untuk melepaskan diri dari Universitas Brawijaya yang awalnya namanya Politeknik Universitas Brawijaya. Pada tanggal 22 November tahun 2004 ini Politeknik Universitas Brawijaya resmi berganti nama menjadi Politeknik Negeri Malang atas keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Siapa yang mendirikan Politeknik Negeri Malang ini? Tidak lain tidak bukan adalah pemerintah Indonesia dari hasil kerjasama dana dari Bank Dunia. Dan apakah tujuan didirikan Politeknik ini? Politeknik ini adalah sebagai wadah pembentukan ahli kerja
yang siap untuk mengabdi pada masyarakat. Karena apa? Karena politeknik ini adalah menerapkan program vokasi. Vokasi itu seperti yang saya katakan tadi, vokasi itu lebih berfokus pada praktek daripada teori. Otomatis politeknik ini lebih menyiapkan ahli kerja yang siap untuk bekerja karena mereka telah menempuh praktek-praktek yang ada pada kurikulum politeknik tersebut. Dan politeknik ini didirikan dengan tujuan untuk mencetak ahli kerja di bidang industri dan pembangunan. Karena mereka telah dididik pada kurikulum mereka yaitu lebih banyak prakteknya daripada teorinya, otomatis mereka lebih siap untuk bekerja dan mengabdi pada masyarakat. Kampus Polinema ini didirikan di 4 daerah. Yang pertama yaitu di pusatnya sendiri yaitu Politeknik Negeri Malang di kampus pusat. Yang kedua Politeknik Negeri Malang kampus Kediri. Yang ketiga Politeknik Negeri Malang kampus Lumajang seperti yang saya tempati ini. Saya ambil prodi D3 Teknologi Sipil. Dan yang terakhir adalah Politeknik Negeri Malang di Pamekasan. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu PKKMB. PKKMB adalah merupakan salah satu kegiatan pengenalan kepada mahasiswa baru yang telah masuk kepada suatu universitas. PKKMB atau kita lebih kenal sebagai pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa apa itu dunia perkuliahan, apa itu mahasiswa. Dari situlah mereka akan paham dan mereka akan mengerti. Dan PKKMB dalam Politeknik Negeri Malang ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama prastudi dan yang kedua adalah latihan dasar kedisiplinan. Yang pertama prastudi. Prastudi itu dibagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama adalah prastudi umum dan yang kedua adalah prastudi jurusan. Prastudi umum ini apa? Prastudi umum adalah tujuannya sama seperti PKKMB, itu mengenalkan kepada siswa tentang lingkungan kampus secara umum, secara universal atau menyeluruh, bukan secara khusus. Dan disinilah mereka akan mengenal bagaimana dunia perkuliahan itu dan apakah mereka akan berpikir apakah dunia perkuliahan itu sama dengan dunia sekolah biasa. Dan dari situlah prastudi akan menjelaskan kepada mereka. Yang kedua, prastudi jurusan. Prastudi jurusan ini bersifat lebih spesifik atau lebih khusus untuk menjelaskan tentang jurusan yang mahasiswa tersebut ambil, untuk mengenalkan kepada mahasiswa tersebut jurusan apa yang mereka ambil itu. Dan dari situlah, dari prastudi jurusan itu mereka akan tahu apa, oh ini yang saya ambil, oh begini yang saya ambil. Dari situlah mereka akan tahu dari prodi jurusan tersebut, dari prastudi jurusan tersebut. Yang kedua adalah latihan dasar kedisiplinan. Latihan dasar kedisiplinan ini bertujuan untuk membentuk mental dan karakter mahasiswa agar menjadi hakikat mahasiswa, bukan seorang siswa sekolah menengah atas lagi. Dan dengan LDK ini akan mendisiplinkan mereka dan mereka akan lebih disiplin tentang waktu, karena waktu perkuliahan itu sangat berbeda dengan waktu sekolah biasa. Karena dalam dunia perkuliahan itu secara tidak langsung jadwalnya akan lebih ketat daripada sekolah biasa. Oleh karena itu LDK ini sangat berfungsi untuk membentuk mental dan karakter mereka agar mereka siap untuk menempuh dunia perkuliahan ke depannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang prodi D3 Teknologi Sipil. Prodi D3 Teknologi Sipil ini di bawah naungan jurusan Teknik Sipil yang berfokus pada perancangan, pembangunan, infrastruktur dan pengairan aliran air. Dari program studi teknologi sipil ini kita akan belajar bagaimana suatu bangunan itu dibangun. Apakah bangunan itu akan berdiri sendiri? Oh tentu tidak. Bangunan itu didirikan
atas pondasi, dan dalam pondasi ini harus memiliki pondasi yang sangat kuat. Dalam pondasi ini juga memiliki ilmu bagaimana pondasi itu dibentuk, bagaimana pondasi itu menjadi kuat, itu ada ilmunya sendiri. Terus ada lagi, bagaimana pondasi ini dapat berdiri, apakah tanahnya rata, miring, atau cekung. Nah, disitulah kita akan belajar juga tentang mekanika tanah. Bagaimana suatu bangunan itu, apakah bangunan dapat didirikan di atas tanah liat, atau tanah kering, atau tanah pasir. Seperti yang kita tahu, di Dubai itu terdapat bangunan yang didirikan di atas tanah pasir. Dan bagaimana itu terjadi? Nah, di program teknologi sipil ini kita akan belajar bagaimana bangunan tersebut didirikan di atas pasir. Dan ada lagi bangunan menaruh pasir di atas lautan, atau secara tidak langsung membangun bangunan di atas lautan. Itu ada ilmunya sendiri. Bagaimana caranya tanah pasir ini ditaruh di atas lautan? Itu terdapat ilmu sendirinya yang dapat dipelajari di D3 program studi teknologi sipil ini. Tapi sebenarnya saya juga tidak terlalu paham tentang program teknologi sipil, karena saya bukan lulusan dari SMK, bukan jurusan IPA, saya mengambil jurusan IPS. Dan karena itulah saya memasuki program teknologi sipil. Saya ingin membuka skill baru saya, dan saya akan belajar tentang bagaimana perancangan dan pembangunan tersebut. Dalam program teknologi sipil ini secara tidak langsung menantang diri saya sendiri, karena saya tidak memiliki basic apapun tentang pembangunan atau perancangan atau tanah tersebut. Itu menantang diri saya sendiri, apakah saya akan berpikiran saya ini salah jurusan atau bagaimana. Dan saya akan mencobanya untuk menjalani program D3 teknologi sipil ini. Saya akan berusaha sekuat tenaga saya, dan saya akan berusaha secerdas mungkin untuk menjalani di dunia teknologi sipil ini. Dan dalam jarak tempuh 3 tahun ini, insya Allah saya akan lulus tepat waktunya. Dan saya bercita-cita dalam perkuliahan ini saya meraih cum laude atau meraih dengan IPK tertinggi daripada yang lainnya. Walaupun saya tidak memiliki basic apapun, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Bagaimanapun caranya, saya bercita-cita untuk cum laude pada prodi ini, atau mendapatkan IPK tertinggi daripada yang lain. Sekian ulasan dari saya tentang kampus dan tentang prodi D3 teknologi sipil. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Itu semuanya saya ambil dari beberapa website atau beberapa artikel. Saya membacanya dan saya menjelaskan di video ini. Kalau ada salahnya mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Aditya Yoga Pratama. Memang saya apa adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.